Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan saya Acep Inang Mutakin di channelnya Acep TV. Dalam kesempatan yang baik ini ingin sharing-sharing cara supaya kita jaringannya bonusnya tidak bolong-bolong, bonus leadership dan istilahnya suksesnya di PTBase ini secara gotong royong dan secara cepat. Lalu bagaimana caranya? Nah oke, sebelum ke tata caranya, kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini. Dengan subscribe gratis kok ya. Dengan subscribe kawan-kawan bisa membangun YouTube ini secara lebih besar lagi dan memberikan manfaat yang lebih bermanfaat lagi kepada orang lain. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, subscribe. Terima kasih. Oke, lanjut ke materi kawan-kawan. Nah, banyak mitra-mitra eco racing yang sudah peraihan ataupun juga yang belum peraihan kadang lupa dengan konsep membangun pohon jaringan. Judulnya pertama, membangun pohon jaringan. Jadi melukis ya, lukiskan pohon jaringan, ilustrasikan, boleh di buku ataupun di laptop ataupun di whiteboard dan yang lainnya. Pohon jaringan. Pohon jaringan. Kenapa harus ada pohon jaringan? Ya, pohon jaringan, kalau misalkan kita sudah punya jaringan, harus dilukis, harus ditulis gitu kan, supaya kita tahu letak mitra kiri kanan kita. Jangan sampai sudah closing lalu muntaber, mundur tanpa berita gitu kan, karena kurangnya pendampingan ataupun kurangnya ilmu yang dimiliki mitra-mitra kita. Maka daripada itu harus ditulis ya pohon jaringannya, supaya kawan-kawan jaringannya tetap eksis gitu kan, tetap berkembang dan melesat. Saya nyontohin ini Anda. Nah di sini Anda ya Bapak Ibu otomatis punya jaringan ya, gini ya, Budi contoh ya, namanya Budi dan namanya Dadang misalkan ya. Nah Budi dan Dadang, berarti ini jaringan kiri Anda dan ini jaringan kanan Anda. Budi di kiri, kanan Dadang di kanan. Nah, seperti ini pohon jaringan. Bapak Ibu, untuk sukses di PTBase kita cukup yang namanya mensukseskan tim di kiri dan mensukseskan tim di kanan. Pohon jaringannya harus ditulis. Taruhlah Bapak Ibu punya 3 pasang ya, 3 pasang yang akan Bapak Ibu tulis ataupun yang sama-sama dengan yang akan istilahnya berjuang bersama-sama dengan Bapak Ibu, orang yang loyal, orang yang satu frekuensi dengan Bapak Ibu. Misalkan di bawahnya Budi ada namanya misalkan Aziz, misalkan di bawahnya Dadang misalkan ada Irfan, seperti ini. Nah, satu orangnya lagi misalkan di bawahnya Kang Dadang yang sebelahnya ada yang namanya Rani misalkan, dan di bawahnya Budi ada yang namanya Aang misalkan. Ini pohon jaringan. Nah, ini baru Anda menggarap bisnis PTBase baru seumur jagung seperti ini gambarnya. Nah, di awal Anda itu harus punya yang namanya konsep satu visi, satu frekuensi dan satu misi juga dengan tim Anda, tim kiri dan tim kanan Anda. Kalau bisa ya, yang di awal ya Pak Budi sama Pak Dadang ini sama-sama bertiga kemanapun dalam berjuang, diusahakan, karena kalau misalkan sama-sama nanti akan terbangun yang namanya kekeluargaan. Di situ akan terbangun kekompakan, solidaritas. Nah, bangun terus habis-habisan bersama Pak Budi dan Pak Dadang. Prospek misalkan membantu si Budi ya, Pak Dadang juga bawa sama Anda. Bayang. Jadi meskipun di prospek membantu prospek jaringan Budi, Pak Dadang juga harus ikut untuk membangun yang namanya kekompakan, dalam arti saling membantu.
Lanjutnya misalkan jaringan Pak Dadang sedang melakukan prospek ataupun acara sosialisasi eco-racing. Nah, Budi pun harus ikut ke Pak Dadang, bawa oleh Anda. Tujuannya supaya seperti tadi. Seperti itu. Ini di awal pohon jaringan. Nah, lama kelamaan jaringan Anda bakal melakukan hal yang duplikasi. Pak Dadang pun akan menduplikasikan cara yang dilakukan oleh Anda. Ya, Pak Dadang tadi ketika Anda join, otomatis yang dicontohkan mendaftarkan Budi dan Pak Dadang. Nanti Pak Dadang juga menduplikasi, misalkan contoh mendaftarkan Rani dan Irfan, Budi mendaftarkan Ajis dan Aam. Ini sama bertiga juga bareng-bareng. Ini juga sama bertiga bareng-bareng. Konsep seperti ini dilakukan duplikasi. Kira-kira Anda jaringannya makin besar gak kira-kira? Makin besar. Nanti Irfan juga akan melakukan duplikasi yang sama. Ini pohon jaringannya, Pan. Irfan ngedaftarin si C dan si D. Seperti ini. Ini garis pemisahnya. Rani mendaftarkan si Z sama si H. Aang mendaftarkan si I sama si K misalkan. Nah, Aziz mendaftarkan si M sama si N misalkan. Karena melakukan konsep yang sama, yaitu duplikasi. Ini megang lagi, ini megang lagi, ini megang lagi, ini megang lagi. Kira-kira konsep seperti ini kalau dijalankan, ya duplikasinya mantap gak kira-kira? Mantap. Ini pohon jaringan Bapak Ibu. Luar biasa, kerjasama. Kerjasama dilakukan secara bersama-sama, insya Allah hasilnya luar biasa, yaitu kesuksesan. Ini pohon jaringan. Rata-rata banyak leader-leader PTBS yang tidak seperti ini gitu. Rata-rata ya udah diposting, udah diaktifasi, banyak yang ditinggalkan ataupun misalkan pembinaannya kurang. Nah, hingga akhirnya jaringannya muntaber, mundur tanpa berita. Nah, yang penting kalau misalkan tidak mau seperti itu, yang penting Anda harus bisa memfasilitasi. Sediakan aja sama Anda WhatsApp group, misalkan arahkan untuk home sharing, arahkan untuk training, arahkan juga untuk acara-acara yang lainnya. Misalkan kalau Anda sudah menyiapkan wadah yang ini, meskipun mereka misalkan tidak berjalan, Anda tidak akan terlalu disalahkan. Karena apa? Anda sudah mendorong gitu kan. Mau kasih wadah. Kalau dikasih wadah mereka tidak gerak juga, itu bukan salah kita. Betul ya? Ya, karena kita sudah memfasilitasi itu. Tapi kalau misalkan konsepnya seperti ini, insya Allah tidak akan ada yang muntaber. Amin. Nah, semuanya akan berjalan. Nah, ini pohon jaringan. Sampai sini pohon jaringan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai ilmu untuk Bapak Ibu, kawan-kawan semua, khususnya mitra baru, supaya sukses di bisnis ini. Gimana sih Kang Aceh? Padahal misalkan kesibukannya beraneka ragam gitu kan. Nah, saya nyontoin ini Anda. Nah, Anda kata tadi cukup ngedaftarin yang namanya Budi sama Dadang. Nah, misalkan ya contoh ini Budi sama Dadang misalkan. Nah, Anda itu seorang misalkan punya bengkel misalkan ya. Bengkel Anda buka dari jam 7 sampai jam 4 pagi nih. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 atau jam kadang maghrib misalkan ya. Taruhlah sampai jam 5 atau jam 4 lah. Nah, hingga akhirnya Anda untuk menjalankan bisnis eco racing ini waktunya sisa-sisa ketika Anda selesai di bengkel Anda ataupun di pekerjaan Anda yang lainnya. Taruhlah Anda sebagai karyawan. Bagaimana cara ngejalanin bisnis eco racing ini Kang Aceh? Padahal saya karyawan, sibuk, waktu kerjanya juga kebagian misalkan. Ada solusinya, ada. Nah, Anda jalanin bisnis eco racingnya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Berarti jam 7, jam 8, 9, jam 10. 3 jam berarti ya. Nah, atau misalkan ngejalaninnya sampai jam 11 malam bisa juga gitu, karena di awal untuk merintis gak apa-apa. Berarti Anda menjalani bisnisnya 4 jam per hari. Nah, gimana bisa gak sukses Kang Acep di bisnis ini? Bisa. Bagaimana ilustrasinya? Contoh, misalkan Kang Dadang juga orangnya sibuk sama karyawan juga ataupun punya sebuah usaha.
Misalkan ya kebetulan Kang Dadang misalkan punya usaha di bidang makanan ya, misalkan sama dia juga bisa ngejalanin bisnis eco racingnya dari Bada Isa sampai jam 11. Sama misalkan Kang Dadang punya waktu 4 jam, berarti dari jam 7 sampai jam 11. Ini juga Budi juga sama, misalkan Budi juga seorang pegawai, nah sama, sisa ngejalanin eco racingnya 4 jam sehari. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana konsepnya? Nah kalau misalkan jaringan Bapak Ibu taruh sudah 100 kiri 100 kanan, contoh ini ya biar Bapak Ibu paham. Kalau misalkan mitra Bapak Ibu semuanya sibuk, tidak bisa menjalankan bisnis eco racing ini secara full, maka konsep yang akan saya gambarkan seperti ini. Berarti kalau mitra Bapak Ibu di kiri ada 100 orang, masing-masing orang punya waktu 4 jam, berarti 100 dikali 4 sama dengan 400 jam. Di kanan juga sama, semuanya orangnya orang sibuk, semuanya karyawan, semuanya misalkan punya pekerjaan, tapi mau sukses di eco racing gitu kan, ngejalanin eco racingnya cuma 4 jam sehari. Semuanya ada 100 di kanan juga, dikali 4 jam sama dengan berapa? 400 jam. Bayangin, Anda juga hanya 4 jam. Berarti kalau di total 400 ditambah 400 sama dengan 400 tambah 400 ditambah jam kerja Anda 4 jam sama dengan 804 jam per hari. Bayangin Pak. Kira-kira kalau konsep seperti ini, melakukan bisnis eco racingnya karena gotong royong dengan mitra-mitra Anda juga ya. Di bisnis ini Anda bisa melipat gandakan jam kerja, betul ya? Betul. Nah kalau Anda kerja konvensional, Anda kerjanya 4 jam ya, ngejalin bisnis eco racingnya ya, gitu kan? Bukan eco racingnya, Anda kerja di luaran sananya 8 jam, ya, dengan mungkin gajinya sebulan sekali, ya kalau jadi karyawan, ya. Tapi di PTBES, Pak, meskipun Anda menjalankan bisnisnya 4 jam per hari, diduplikasikan ke mitra-mitra Anda, mitra-mitra Anda di kiri dan di kanan juga sama sibuk, hanya 4 jam sehari, maka konsepnya akan seperti ini ya. Kalau satu hari mitra Anda misalkan sama menjalankan 4 jam per orang, mitra Anda udah 100 kiri 100 kanan, berarti kalau di total berarti udah 804 jam ditambah jam Anda. Kira-kira Pak, enak mana? Ngejalanin bisnisnya sendiri 8 jam atau di PTBES 804 jam per hari. Kira-kira untuk suksesnya cepat di mana kira-kira dengan konsep seperti ini? Cepat di PTBES. Luar biasa. Nah, sekarang saya nyontohin. Ada mitra saya namanya Kang Sajudin. Kang Sajudin itu punya bengkel, kawan-kawan. Taruhlah ini namanya Pak Sajudin. Nah, Pak Sajudin ini punya bengkel, ngejalanin bisnis eco racingnya sisa-sisa kerja. Dari pagi sampai sore dia fokus di bengkelnya. Nah, dia juga punya karyawan. Nah, punya karyawan 3 orang. Yang ini kita hapus dulu. Kita sebagai contoh ya, supaya kawan-kawan lebih memahami. Nah, Pak Sajudin punya karyawan 3. Karyawan 3 orang. Ini Pak Sajudin sebagai pemiliknya ataupun ownernya, owner bengkel misalkan ya, bengkel. Nah, Pak Sajudin ini mitra saya tahu gitu kan, dia itu punya tanah, gitu kan, punya tanahnya luas hektaran, saya tahu dari sebagai pengusaha bengkel, ya, dia juga punya rumah. Dia juga punya usaha. Dia juga punya mobil dan motor. Mungkin plus tabungan. Kebayang? Kita ilustrasikan Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu. Dengan 3 orang ini, Pak Sajudin yang punya bengkel bisa seperti ini. Kita hitung jam kerjanya. Jam kerja mitra karyawan Pak Sajudin di bengkel itu satu harinya itu per satu orang 8 jam. 8 jam dikali 3 orang berarti 8 dikali 3 sama dengan 24 jam. Ditambah Pak Sajudin, misalkan Pak Sajudin juga sama bekerja membantu ya, karena masih belum terlalu gede gitu kan bengkelnya, berarti tinggal dikali 4 ya.
dikali 4, berarti 8 dikali 4 sama dengan 32 jam. Ini dihapus. Dihapus. Nah, kenapa jadi 4? Soalnya kan karyawannya 3 ditambah Pak Sajudin 1 jadi 4, 32 jam. Bayangin, 32 jam ngejalanin bengkelnya Pak Sajudin per hari bisa seperti ini. Kebayang nggak? Gimana kalau decorating tadi 804 jam per hari? Jangankan ini Bapak Ibu, lebih daripada ini insya Allah lebih cepat, karena dihitung jam kerjanya juga beda. Ini mah 32 jam, ini mah 804 jam. Nah, di bisnis konvensional Pak Sajudin di bengkel ini bisa melipat gandakan waktu, bisa. Cuman karyawannya terbatas, betul. Karyawannya hanya 3 dikali 8 jam, 3 orang dikali 8 jam, 3 orang dikali 8 jam sama dengan 24 ditambah Pak Sajudin 1, gitu kan? Jadi 4 orang, 8 kali 4 32 jam. Tetapi di PTBS Bapak Ibu, Anda cukup membangun tim A dan tim B. Taruhlah buruk-burukin tiap orangnya bisa ngejalanin bisnis dekorasinya per jam. Kalau mitranya udah 100 kiri 100 kanan, berarti logikanya ketika udah dapat motor, berarti yang ngejalanin bisnis dekorasi per 1 jamnya berapa? Per 1 harinya 804 jam. Kira-kira dahsyat di mana? Konvensional atau di PTBS? Luar biasa. PTBS Anda bisa melipat gandakan waktu kerja Anda, karena waktu kerja karyawan Anda itu dihitung juga dengan Anda. Nah, sama di PTBS juga. Waktu kerja mitra Anda juga dihitung juga sama untuk membangun aset Anda juga. Luar biasa. 804 jam. Ini baru nyontoin segini. Apa kabar kalau misalkan Anda sudah tembus 3.000 kiri 3.000 kanan jaringan Anda di PTBS? Ya, masing-masing orang per orangnya hanya 4 jam saja sehari, berarti 4 dikali 3 adalah 12.000 jam di kiri ditambah 12.000 jam di kanan, di total sama dengan 24.000 seperti ini. 24.004 jam karena Anda juga dihitung. Bayang per bayang. Jaringannya udah 3.000 kiri 3.000 kanan seperti ini. Yang akan terjadi adalah pelipat gandaan jam kerja dan pelipat gandaan penghasilan. Dan ini yang menyebabkan mitra-mitra eco-racing yang paham potensi besar eco-racing, yang menjalankan sistem di PTBS, yang ikuti arahan top leadernya, mereka bisa meraih miliaran dalam waktu singkat. Sampai sini ada gambaran kawan-kawan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.